Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD dengan agenda utama pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Dan pemirsa, kali ini saya tidak di studio, namun saya hadir langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dan kali ini saya tidak sendiri, saat ini sudah bersama saya ada Bapak Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Nanti kita akan berdialog bersama. Selamat pagi Pak Hariko. Selamat pagi Mas Abdi, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, sehat selalu. Ya, sehat ya Bang ya. Baik, Bang Hariko, hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita mewujudkan kedaulatan pangan untuk Indonesia yang tangguh. Sejauh ini seperti apa dari Bakom melihat kedaulatan pangan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk membangun ketahanan nasional? Ya, pangan ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Makanya Presiden ingin kita itu swasembada pangan. Dan alhamdulillah sekarang beras kita sudah tidak impor lagi. Dan suatu hari kita juga akan mengalami dan kita akan bersiap-siap. Seperti di luar kan sekarang situasinya lagi panas. Nah, jadi sekarang masyarakat kita semua baru mulai merasakan bahwasanya pangan ini sangat penting. Bahkan Mas Abdi, kalau suatu saat kita harus memilih antara handphone dan beras, bisa jadi kita milih beras. Karena ini penting sekali. Nah sekarang beras, jagung, kita sudah swasembada. Maksudnya kita mampu memproduksi dari tanah kita sendiri, kita sudah tidak bergantung lagi kepada dari luar. Nah, kemudian harga pupuknya untuk para petani kita itu juga sudah sangat ringan ya. Diskon 20%. Revitalisasi irigasi berjalan dengan baik. Intinya perhatian pemerintah terhadap petani sangat-sangat tinggi. Petani, nelayan, pekebun, peternak. Dan nanti akan kita lihat di apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan program-program selanjutnya. Bang Hariko tadi juga sudah sempat disindir terkait dengan adanya ketahanan pangan kita dengan sudah swasembada pangan juga begitu. Dan dari Bulog juga sendiri 11 komoditas strategis itu 7 atau 8 diantaranya itu sudah swasembada. Ya. Nah, yang lain harus terus ditingkatkan. Tapi ini sangat membutuhkan masukan-masukan, kritik dan saran dari seluruh masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, utamanya untuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan lain sebagainya. Baik, seberapa penting sebenarnya, seberapa strategis dari ketahanan pangan kita ini untuk menjadi kunci utama dalam pembangunan nasional? Ya, makan ya. Makan gini, sederhananya begini. Kalau misalnya kalau kita mahasiswa gitu ya Mas Abdi ya. Kalau orang tua mungkin semester 1 itu biasanya masih dikirimin orang tua gitu ya, biasanya. Kan biasanya orang tua itu mengirim uang buat kos-kosan, bayar semester dan uang makan gitu. Nah, kalau kita mampu, kalau hanya dikirim uang semester sama kos-kosan tanpa uang makan kan kita repot. Nah, makanya Presiden selalu pemerintah memikirkan kemungkinan yang terburuk. Bagaimana kalau terjadi perang, kan kita nggak tahu. Bagaimana kalau terjadi bencana alam, kan kita nggak tahu. Makanya cadangan beras kita sekarang itu termasuk yang tertinggi. Sudah surplus begitu ya? Nah, sudah surplus panjang sejarah. Sekarang relatif kita sudah jarang ya, hampir tidak ada mendengarkan berita ada yang kelaparan. Padahal kita ini negara yang keempat terbesar di dunia loh. Kita ini pulaunya berapa nih? 17.000 lebih ya. Kita 1.340 suku bangsa. Jadi jumlah kelurahan dan desa itu di atas 84.000. Kalau dulu masih ada sepertinya kita mendengar yang seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi intinya Presiden sederhana aja, tidak boleh ada yang lapar, apalagi kelaparan. Nah, makanya kita jangan terus-menerus bergantung kepada pangan dari luar.
Ini targetnya sebetulnya di 2028. Tapi kita bersyukur di 22 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini kita sudah swasembada beras, kita sudah swasembada jagung, kemudian telur dan komoditas lainnya kita sudah tidak bergantung gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini memang sebenarnya kita sudah secara mandiri untuk ketahanan pangan kita, begitu ya? Kita sudah swasembada. Sudah swasembada. Baik, terkait dengan tantangan di lapangan, seperti apa sih Pak? Kan pastinya ada beberapa tantangan, baik itu mungkin distribusi ke pulau-pulau terpencil, begitu, atau mungkin ke daerah 3T. Ini kan juga menjadi salah satu tantangan untuk distribusi ketahanan pangan kita ataupun dari ketersediaan pangan, gitu. Apa sejauh ini tantangannya, baik? Apa mungkin selain dari distribusi? Paling banyak itu Mas Abdi alih fungsi lahan itu. Jadi lahan yang awalnya untuk pertanian berubah menjadi perumahan atau pemukiman. Itu yang paling utama. Alih fungsi lahan Ya. berarti ya? Kemudian tantangan lainnya ya cuaca, alam. Kemudian selanjutnya ya sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia pertanian ini terus ditingkatkan. Nah, sekarang dengan berbagai terobosan-terobosan dari Kementerian Pertanian seperti irigasi, pompa air, kemudian peralatan-peralatan yang lebih modern, itu bisa panennya itu kalau untuk sawah itu bisa setahun sekali, bisa 2 kali, bahkan sekarang bisa ada yang 3 kali. Jadi tantangan itu bisa diatasi dengan teknologi dan sumber daya manusia. Jadi sederhananya kalau kita di depan kita ini kan kayak misalnya sawah gitu ya. Kemudian kalau biasanya hanya panen dalam 1 tahun itu sekali panen, tentu kita rugi gitu. Tapi kalau dia diperkuat sumber daya manusianya, diperkuat teknologinya, maka dia bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Gitu. Berbicara terkait dengan strategi ini, Bang, bagaimana strategi pemerintah untuk kita benar-benar bisa secara mandiri begitu mewujudkan ketahanan pangan kita, bahwa kita tidak perlu lagi bergantung dari negara lain, misalkan dari gandum ataupun untuk kedelai begitu ya. Bagaimana, ada strategi khusus nggak dari pemerintah untuk kita bisa benar-benar mandiri begitu? Ya, sekarang kita sedang menuju ke sana. Tapi memang ini membutuhkan dukungan semua pihak. Termasuk ini soal mindset juga. Jadi sekarang kita melihat banyak munculnya petani-petani yang muda. Ini satu kabar yang sangat positif. Jadi orang sudah mulai memahami bahwa menjadi petani itu bisa kaya. Menjadi petani itu kalau ditanya sama calon mertuanya pekerjaannya apa, petani itu juga tidak membuat orang turun gengsinya gitu. Tidak dipandang sebelah mata begitu. Tidak dipandang sebelah mata. Mindset ini sudah lama karena pengaruh tayangan, karena pengaruh tontonan, karena pengaruh tongkrongan pergaulan, sehingga orang menganggap petani itu bukan sebuah cita-cita. Nah, kalau sekarang kita melihat ada perkembangan terbaru dengan masifnya berita tentang pertanian, termasuk dialog-dialog seperti ini di Sinpo TV, orang semakin memahami bahwa dunia pertanian itu dunia yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, bikin orang sehat karena nggak bekerja di dalam ruangan, bekerja di luar kantor, bisa kerja sekaligus apa istilahnya tuh healing gitu ya. Kemudian proses-proses menanam hingga panen itu membuat orang bahagia. Jadi sudah banyak sekarang yang anak-anak muda yang membuka lahan pertanian bahkan menjadi petani. Nah, kalau di sisi ini sudah bisa maksimal mindset ini, kita optimis dengan yang Mas Adi sampaikan tadi, komoditas-komoditas yang kita belum swasembada seperti kedelai itu juga bisa kita perlahan-lahan kita bisa swasembada.
Kalau kita lihat kan memang Bakom ini sebagai jembatan gitu ke masyarakat, mengkomunikasikan segala bentuk kebijakan publik dari pemerintah begitu ya. Ada nggak mungkin semacam konten khusus yang dipublikasikan dari Bakom gitu terkait dengan tidak hanya pertanian saja, namun mungkin dari sektor lain juga begitu. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa bertani itu tidak hanya untuk generasi yang sebelumnya saja, tapi juga anak-anak muda sekarang juga sudah ada begitu. Ada nggak sih buat konten digital mungkin di sosial media? Banyak di luar mungkin orang tidak semuanya yang membicarakan politik ya, tidak semua orang bicara tentang MBG, tidak semua orang bicara tentang koperasi. Banyak sebetulnya konten-konten yang menarik, ada pariwisata, bahkan kemarin itu di 12 Agustus itu kan di hari 12 Agustus itu Hari Gajah Internasional. Belum banyak orang yang tahu kalau Pak Prabowo itu menyerahkan 90.000 hektar lahannya untuk perlindungan gajah, Konservasi gajah di Aceh gitu. Kenapa gajah? Karena gajah itu kan umbrella spesies gitu ya. Saya kemarin diskusi juga sama Mas Fat Fahdevi, dia bilang kok itu keren tuh yang konservasi gajah, kata Mas Fat. Ternyata memang kalau kita melestarikan, melindungi gajah, itu karena dia payungnya satwa, maka otomatis kita juga melindungi satwa-satwa yang lebih kecil tubuhnya dari gajah itu gitu loh. Jadi kalau bahasa gampangnya, kalau gajah aja dilindungi artinya hewan-hewan yang lebih kecil dari itu juga bisa juga turut terlindungi. Nah, orang kan hanya melihat Pak Prabowo dari program-programnya saja, tapi kan banyak juga program-program lain yang sebetulnya menjaga lingkungan, termasuk program ASRI, menjaga kebersihan pantai dan lain sebagainya. Gitu. Baik, kita kembali lagi terkait dengan pangan. Bagaimana ada strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan kita ini mungkin tidak hanya terjaga, tapi juga bisa terjangkau begitu, dan dari generasi ke generasi. Ada strategi tersendirinya kan? Ya, pemerintah tentu banyak program bagi masyarakat yang belum mampu, itu kan didaftarkan juga di program sosial ya. Ada namanya bantuan pangan non tunai, ada bantuan sosial, ada program keluarga harapan. Intinya begini, orang itu tidak boleh lapar, apalagi kelaparan gitu. Jadi di Indonesia ini sekarang apalagi dengan adanya media sosial, ketika di mana saja kita mendapatkan kalau ada saudara kita yang dia misalnya lapar atau kelaparan, itu kan bisa dilaporkan ke RT, bisa dilaporkan ke RW. Kita sudah punya sistem sosial yang sangat bagus, apalagi kalau dilaporkan ke media sosial, waduh banyak banget yang bantu. Karena kita punya cadangan beras yang cukup, kita punya dinas sosial, kita punya dinas kesehatan. Kalau di daerah kita punya kementerian-kementerian yang memang punya konsentrasi untuk melindungi saudara-saudara kita yang kebetulan dia punya tantangan dengan masalah pangan. Lurah di daerahnya disampaikan ke camat di daerahnya biar bisa dimasukkan datanya data di Kementerian Sosial. Karena program bantuan sosial itu banyak banget. Nah, intinya saat ini situasi kita aman, pertumbuhan ekonomi kita 5,2%. Bahkan sekarang itu kalau saya nggak salah data terakhir itu jumlah saudara kita yang mengalami kemiskinan kalau nggak salah itu 8% lebih lah. Ini termasuk angka kemiskinan yang paling rendah dalam sejarah. Terkait dengan memastikan produksi pangan kita ini biar tetap berjalan, apakah ada langkah tersendirinya, misalkan dengan memberikan subsidi pupuk kepada para petani atau seperti apa? Karena kan kita sekarang sudah swasembada, biar ini tetap terjaga produksinya, bagaimana kebijakan dari pemerintah? Pupuk itu kan diskon 20%, kemudian pupuk juga semakin mudah diakses. Kalau dulu banyak sekali peraturan-peraturan terkait dengan pupuk itu sekarang sudah dipangkas sehingga masyarakat mudah mendapatkan pupuk. Tapi tentu saja bagi pemirsa Sinpo TV, apa yang saya omongkan ini kan harus dicek di lapangan. Misalnya ketika kami menyampaikan pupuk mudah diakses, nah bagi yang
kebetulan di tempatnya itu tidak mudah diakses, ya disampaikan kepada Kementerian Pertaniannya atau disampaikan di media sosial. Nah, kita juga punya program namanya hilirisasi pangan. Jadi hilirisasi pangan itu maksudnya kalau kita menanam pisang, ya tanamlah pisang. Kemudian ketika pisang itu tumbuh, ya tidak lagi dijual pisangnya saja, tapi diolah dulu sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi gitu loh. Nah, hilirisasi pangan ini yang sedang digalakkan sekarang. Jadi tidak hanya hilirisasi di sektor sumber daya alam, tapi juga hilirisasi di sektor pertanian. Ini yang sebetulnya ini sudah berjalan, hanya tinggal kemasannya yang lebih bagus lagi, kemudian pemasarannya yang lebih bagus lagi gitu. Dan tentunya dari ketahanan pangan ini juga berkaitan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG begitu. Dari program MBG ini juga memberdayakan para petani untuk nantinya hasil pertanian mereka dibeli. Dan ada juga dari yang mengolah beberapa bahan pangan gitu, termasuk dari ikan lele juga, pengusaha ikan lele juga dibeli oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam program MBG. Ini tentunya sangat sangat terkait gitu ya, sangat terhubung begitu program pemerintah untuk melestarikan, mensejahterakan petani juga, tapi program MBG juga tetap berjalan. Nah, ini seperti apa evaluasinya sejauh ini? Apakah ada masukan tambahan mungkin dari para petani, peternak mungkin? Ya, jadi sejauh ini 85% dari dapur-dapur MBG itu sudah memberdayakan lebih kurang 2 atau 3 UMKM. Nah, memang di peraturan presiden tentang tata kelola program MBG ini dapur-dapur itu harus membeli bahan bakunya dari UMKM, ya termasuk tadi petani, peternak, pekebun dan lain sebagainya. Nah, inilah mengapa sekarang kita sangat optimis dengan program ini, karena sekarang kepala BGN yang baru ini kan Pak Sudaryono. Jadi Pak Sudaryono ini, Mas Abdi, dia sebelumnya Wakil Menteri Pertanian. Nah, Pak Sudaryono sangat memahami tentang rantai pasok, sangat memahami di daerah ini apa yang paling diunggulkan, komoditas apa gitu, satwa apa. Ini akan terus dipastikan bahwa dapur-dapur itu, pertama, dapur itu tidak boleh memarkup harga bahan baku, ya kan? Kemudian dapur-dapur itu tidak boleh pemasoknya itu dimonopoli gitu. Nah, itu sama-sama. Jadi sekali lagi melalui Sinpo TV kami mengundang seluruh masyarakat. Masyarakat jangan sedikit pun ada keraguan untuk melaporkan kalau ada dapur-dapur MBG yang memarkup bahan baku, kalau ada dapur MBG yang memonopoli penyalur, supplier, itu dilaporkan. Nah, kalau tidak dilaporkan nanti tidak ada perubahan, ya kan? Nah, karena dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh jurnalis, itu akan terjadi perubahan. Karena program MBG di kita ini, Mas Abdi, ini baru berjalan 20 bulan. Di semua negara itu ketika memulai MBG tentu ada tantangannya. Seperti di Jepang itu sudah 72 tahun programnya berjalan, di Spanyol itu sudah 120 tahun. Makanya kalau kita lihat di Spanyol itu kan budaya hidup sehatnya bagus, budaya makan sehatnya bagus. Dan rata-rata perutnya datar-datar, di sana bahkan juara Piala Dunia gitu kan. Nah, budaya sudah terbangun budayanya. Di kita ini baru 20 bulan. Nah, karena baru 20 bulan itulah program ini sangat membutuhkan kritik dan saran dari ibu dan bapak semua. Dan yang penting yang disampaikan itu fakta, bukan fitnah gitu loh. Jadi kalau misalnya menerima makanan, kalau memang tidak layak, bisa difoto, dilaporkan ke sekolahnya, dilaporkan ke dapurnya, jangan didiamkan gitu. Bang Hariko, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa peran masyarakat ini agar tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi juga bisa menjadi aktor untuk terlibat langsung dalam
mencapai cita-cita ketahanan pangan kita? Ya itu tadi, kalau memang masyarakat itu memang pekerjaannya adalah petani, maka manfaatkan pupuk yang sudah didiskon, kemudian manfaatkan program-program pemerintah terkait dengan pembelian produk-produk pertanian itu dimanfaatkan. Kemudian kalau masyarakat itu dia bukan bekerja sebagai petani, bukan sebagai peternak, pekebun atau nelayan, maka dia bisa menjadi orang yang mengkritik program ini, orang yang mengawasi program ini. Gitu. Dan Presiden sangat terbuka sekali lah dengan kritik-kritik itu. Kritik-kritik itu kan maksudnya konstruktif ya, bukan membuat kita pesimis. Kan program itu pasti di awal-awal itu tidak ada yang sempurna 100%. Nah, untuk menyempurnakannya kita membutuhkan kritik-kritik, masukan dari masyarakat, dialog-dialog seperti ini sehingga terus terjadi penyempurnaan-penyempurnaan. Begitu Mas Abdi. Kita harapkan ada komunikasi dua arah juga ya dari masyarakat yang memberikan masukan terkait dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Betul. Tentunya untuk sama-sama mencapai kedaulatan pangan kita bersama ya. Baik, Bang, nanti saya juga akan bertanya terkait dengan salah satu program pemerintah juga ini terkait dengan cek kesehatan gratis. Ya, tapi kita tahan dulu ya, kita harus jeda lebih dahulu. Jedanya berapa lama nih? Nggak lama. Oh nggak lama, oke siap. Baik, dan pemirsa Sinpo TV, saya masih akan berbincang tentunya dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, dengan Bang Hariko, tentunya masih dalam special event kali ini. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam special event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Dan tentunya masih bersama kami juga di sini ada Bapak Hariko Wibowo Satria, tenaga utama ahli Badan Komunikasi Pemerintah. Ya, baik. Kalau di segmen sebelumnya kita telah membahas terkait dengan program ketahanan pangan nasional, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan program cek kesehatan gratis. Dan Bang Hariko, bisa dipaparkan apa sebenarnya latar belakang dari pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat ini? Ya, kalau kaitannya dengan kemerdekaan kita sekarang, sebetulnya sekali lagi dengan bertambahnya usia kemerdekaan kita, bertambah juga kesadaran kita menjaga kesehatan. Nah, yang pertama, kenapa sih orang datang ke rumah sakit kan begitu Mas Abdi? Pasti orang nggak mau meninggal. Saya gampangin aja begitu. Orang semuanya ingin berumur panjang. Nah, jadi pemerintah ingin usia masyarakat Indonesia ini lebih panjang. Kalau sekarang kan rata-rata angka harapan hidup kita di angka 72. Nah, makanya banyak yang meninggal di usia-usia segitu. Nah, kita ingin usia orang Indonesia ini, usia orang tua kita di rumah itu bisa 80 tahun, bisa 90 tahun begitu loh. Nah, agar usia kita panjang, salah satu caranya adalah kita membangun budaya mengecek kesehatan setiap tahun. Nah, tapi kalau budayanya saja yang dibangun tetapi membayar, ya bagaimana? Kan tidak semua orang bisa membayar. Nah, jadi pertama sekali lagi kami sampaikan, pemerintah sedang membangun budaya agar kita rutin mengecek kesehatan setiap tahun. Nah, tapi kalau budaya saja yang dibangun, kalau berbayar tidak semua orang mampu, makanya digratiskan. Nah, berapa biayanya cek kesehatan gratis itu? Itu biaya, tetap ada biaya? Enggak, kalau diuangkan. Oh, kalau diuangkan. Kalau diuangkan itu antara 300.000, 600.000, bahkan 1 juta lebih. Nah, sekarang gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat? Seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oke. Ya, tanpa terkecuali. Pokoknya ini cek kesehatan gratis ini program yang jumlah penerima manfaatnya paling banyak. Karena semuanya dapat. Nah, caranya tinggal langsung datang ke puskesmas. Oke. Nah, ini yang membedakannya dengan dulu. Kalau dulu, kenapa kita ke puskesmas, kenapa kita ke rumah sakit? Karena kita sakit. Kalau sekarang kita membangun budaya baru,
ketika sehat tetap datang ke puskesmas. Kita mengecek kesehatan kita. Nah, dari situ kita akan mengetahui kalau kita akan tahu sakit kita di mana, segala macam. Kalau memang kita dianggap misalnya, wah disarankan oleh dokternya, Bapak ini jangan minum yang manis-manis lagi, nanti bisa pradiabetes atau diabetes, ya kita bisa mengurangi. Nah, jadi Mas Abdi, kebanyakan, ini saya bukan dokter loh ya. Jadi kebanyakan memang kalau kita lihat itu, kalau orang tahu punya banyak informasi, itu kemungkinan dia sehat itu lebih tinggi gitu loh. Ya kan? Kalau kita tahu misalnya makanan tertentu itu jangan kita konsumsi terus-menerus, maka kan kita bisa sehat. Nah, latar belakangnya itu. Dan sekarang penerima manfaatnya kalau di tahun 2025 itu 70 juta orang. 70 juta orang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Itu tahun 2025. Oke. Nah, itu yang terbesar dalam sejarah. Ya. Kalau istilahnya pemeriksaan kesehatan preventif. Oke. Ya. Kemudian di tahun 2026 ini sudah 56 juta orang. Nah, sama dengan program-program lainnya, ini juga membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang merasa ini programnya kok begini, ini programnya kurangnya di sini, omongin aja gitu. Bisa memberikan masukan. Harus disampaikan masukan gitu. Itu Sehingga lewat apa, Pak? Hah? Lewat apa? Itu ada call centernya, kalau Kemenkes itu bisa di media sosialnya, Oke. bisa di call centernya. Mereka hadir semua kok di semua platform, bisa di websitenya, bisa disampaikan di media sosialnya langsung juga, nggak ada masalah ya. Baik. Artinya dari program ini kan juga sudah dikatakan tadi untuk membangun awareness masyarakat untuk berani dulu mengecek kesehatan Berani, gitu ya. ya. Berarti program ini hanya sebatas ngecek semacam medical check up begitu ya, Pak ya? Nah, pengobatannya juga gratis. Oh, ada Nah, pengobatan juga? Pengobatannya juga gratis untuk 15 hari pertama setelah pengecekan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dengan Itu ditanggung pemerintah juga? ditanggung pemerintah. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru masuk skema BPJS. Nah, di BPJS itu kan tidak semua masyarakat juga yang membayar. Kan ada juga yang sebagian masyarakat itu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tergantung dari kelas yang dipilih ya? Iya. Oke. Jadi itu masuk dalam skema bantuan sosial pemerintah juga. Jadi tidak semuanya yang berbayar gitu loh. Nah, Ini yang juga sedikit menarik sih Bang, bagaimana untuk kemudian program cek kesehatan gratis ini tidak tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan itu? jadi gini, pada 15 hari pertama itu untuk penyakit-penyakit tertentu itu gratis. Oke. Nah, setelah itu masuk dalam skema BPJS. Nah, di sini makanya pemerintah itu selalu menghimbau kepada masyarakat, bagi yang belum mendaftar menjadi anggota BPJS segera mendaftar. Itu himbauan yang pertama. Yang kedua, bagi keluarga yang merokok segala macam gitu, itu harus berhenti, mengurangi, sehingga bisa sebaiknya digunakan uangnya untuk membayar BPJS dan lain sebagainya gitu. Ya. Baik, Bang, yang mungkin ini menjadi pertanyaan juga dari masyarakat ketika akan mendapatkan layanan kesehatan gratis ini. Ya. Hanya datang ke puskesmas saja, bawa KTP atau apa itu langsung bisa? Nah, dulu memang awal-awal program ini tuh pada waktu hari ulang tahun. Nah, kenapa dulu seperti itu? Karena diharapkan dengan bertambahnya usia, bertambah kesadaran menjaga kesehatan. Nah, kalau sekarang itu bisa kapan saja. Oke. Nah, bisa daftar lewat aplikasi Halo Sehat, bisa langsung ke puskesmas. Nah, itu pun kalau ada kendala dilaporkan. Misalnya saya sudah datang ke puskesmas kok saya tidak mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, dilaporkan. Nah, kita ini Sekarang kan masyarakat bebas langsung bisa melakukan pengecekan bisa kesehatan gratis ada itu call ya? centernya di situ. Kita tuh ada sekitar 10.200-an atau 10.300-an puskesmas. Nah, itu berjalan di sana cek kesehatan gratis. Sebenarnya program kesehatan ini bukan hanya cek kesehatan gratis, sekarang kan pemerintah juga sedang memperbaiki banyak rumah sakit. Kemudian untuk tadi yang Mas Abdi sebut itu di daerah 3T itu
Presiden sudah mengeluarkan perpres, itu ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis maupun dokter subspesialis yang mereka itu mengabdi di daerah 3T itu ada tunjangan khusus 30 juta per bulan. Oke. Nah, biar ini untuk melayani juga anak-anak kita yang lain. Nah, itu tadi ya. Jadi Mas Abdi, ini kita kalau bicara kesehatan kan harus komprehensif ya. Ya. Tadi kan cek kesehatan itu fisik. Nah, tapi pemerintah itu juga ada program dan itu belum pernah juga di periode-periode sebelumnya, yaitu untuk kesehatan mentalnya juga diperhatikan. Oke, dari sisi psikologisnya ya. Psikologisnya. Oke. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah itu pemerintahan Presiden Prabowo membuat namanya aturan yang membatasi anak-anak usia di bawah 16 tahun untuk bermedia sosial, untuk mengakses platform-platform berbahaya. Nah, per bulan Agustus ini itu sudah 5 juta lebih akun media sosial anak yang dihapus oleh Kemkomdigi bekerja sama dengan platform-platform media sosial ini gitu loh. Jadi luar biasa lah kinerja dari Mbak Mutia Hafiz, Mas Anggaraka, Mas Nezar Patria dan teman-teman di Komdigi ini, karena ini sebetulnya yang diinginkan orang tua selama ini kan. Kan orang tua ini capek di rumah itu mengingatkan anak-anaknya. Nah, tapi nggak cukup juga hanya Kemkomdigi. Menteri Pendidikan Dasar itu Pak Abdul Mukti juga bikin peraturan sekarang, yang peraturan baru untuk membatasi penggunaan handphone di sekolah gitu loh. Jadi semuanya harus berjalan ya. Cek kesehatan gratisnya berjalan, kemudian kebijakan nutrisi levelnya berjalan, kemudian sekarang juga kan 43.000 anak-anak yang di jalan itu sudah masuk di sekolah rakyat gitu. Jadi kesehatan itu kita bicaranya komprehensif. Ya. Baik. Terkait dengan tantangan ataupun evaluasi, ini kan programnya sudah berjalan dari tahun lalu, berjalan juga tahun ini. Tahun lalu sekitar 70-an juta lebih tahun masyarakat. Lalu 70 juta lebih, tahun sekarang itu di angka 57 juta orang. Dan masih sekarang berjalan kan ya? Berjalan terus. Ya, masih berjalan terus. Pasti angkanya akan terus bertambah. Jadi berjalan itu gini maksudnya, program ini tidak pasif. Dia tuh nggak menunggu di puskesmas aja, tapi dia juga datang ke pesantren-pesantren, dia datang ke sekolah-sekolah, menjemput bola. Oke. Apa evaluasi dan tantangannya di lapangan sejauh ini program ini berjalan? Ya kalau kita lihat memang sakit-sakit gigi itu ya, itu cukup tinggi di anak-anak itu, dan memang ini dianggap sepele, padahal kalau kita lihat ada juga data yang menyebutkan ternyata salah satu yang membuat anak-anak itu bolos sekolah, salah satu alasannya yang tertinggi itu sakit gigi. Kalau pada tingkatan yang lebih parah itu sangat mengganggu konsentrasi. Dan banyak juga ditemukan anak-anak itu yang remaja putri yang anemia. Nah, kalau dia sewaktu remaja putri sudah anemia, kemudian dia menikah, kemudian dia juga masih kekurangan gizi, ya nanti dia melahirkan anaknya bisa stunting dong kalau gitu. Makanya memang kesehatan ini ya kita ini membangun budaya ya. Membangun budaya ini memang tidak mudah. Membangun budaya jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan. Membangun budaya kalau misalnya ada keperluan berjalan kaki, tidak harus naik kendaraan. Ini kan tidak mudah. Kalau orang itu tidak datang ke tempat kesehatan. Jadi kalau orang tuh biasanya kalau dia nggak dikasih tahu sakitnya, nggak dikasih tahu resepnya, dia hidupnya akan sama saja. Tapi begitu dikasih tahu, Pak ini Bapak begini, untuk biar Bapak sehat, Bapak sehari harus jalan kaki. Kalau nggak 5.000 langkah, 7.000 langkah. Kalau nggak Bapak cepat mati loh. Nah kadang-kadang ada juga orang yang Tapi di sini ada kuotanya nggak sih Bang? Nggak ada. Setiap tahun boleh. Setiap tahun ya. Atau setiap bulan mungkin boleh ngecek. Nah, setiap tahun sekali. Satu orang sekali. Nah tadi sekali lagi kan begitu program cek kesehatan gratis ini diluncurkan, tentu pertanyaan dari Mas Abdi kan pasti mampu nggak fasilitas kesehatan kita, kan begitu? Mampu nggak tenaga kesehatan kita untuk
menjalankan program cek kesehatan gratis ini? Betul. Kan pertanyaannya begitu, kan luar biasa nih program cek kesehatan gratis. Nah, kita sangat berterima kasih sama ibu dan bapak kita, para tenaga kesehatan, karena kesuksesan dari program cek kesehatan gratis ini, salah satu yang paling berkeringat di lapangan itu adalah ibu dan bapak kita, para tenaga kesehatan ini. Tenaga medis yang berada di garda terdepan pastinya saya ya. beberapa kali datang itu mereka dari pagi jam 7 sampai jam 8. Terus kita udah makan siang, mereka masih tetap duduk di meja situ. Dan itu kan melayani warga dari berbagai kalangan itu ya. Nah, ini kan terus disempurnakan. Tapi sekali lagi, namanya ini program butuh penyempurnaan. Ya. Itu gini, sederhananya gini. Tugas pemerintah itu memperbaiki kalau terjadi kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, dia harus menyempurnakan programnya. Jadi meskipun dirasa program ini sudah terasa manfaatnya, kalau ada kekurangannya tetap aja Akan disampaikan. terus di-improve gitu Apalagi ya. kalau banyak kekurangannya, Ya. makanya perlu diberikan Masukan Masukan. dan juga evaluasi Ya. pastinya ya. Nah, tentunya ini kan programnya membangun budaya masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis Ya. sebelum ada diagnosa penyakit. betul betul betul. Nah, bagaimana dari pemerintah memastikan bahwa ini tidak hanya sekedar jadi budaya saja, tapi juga masyarakat akhirnya benar-benar sadar gitu. Wah, saya harus menjaga kesehatan, tidak hanya cek rutin aja begitu, tapi tetap, wah, saya harus berhenti merokok misalkan tadi sudah sempat Ya, disindir ya, gitu. ya. Ya, ini butuh kerjasama kita semua ya, untuk membangun budaya makan yang sehat, budaya hidup yang sehat, yang olahraga yang teratur. Ya. Dan ini memang tidak mudah karena kadang-kadang masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar gitu ya. Jadi gini Mas Abdi, sederhananya gini, kita itu datang ke rumah sakit menjenguk orang sakit saja, itu sudah meningkatkan kesadaran kita untuk hidup sehat. Untuk menjaga kesehatan ya. Ya enggak? Iya, iya. Jadi kalau ada teman kita sakit, terus kita menjenguk dia, kemudian kita tanya-tanya, sakit apa lo? Dia kan cerita, gue begini, kenapa lo bisa begitu? Nah, kita pulang dari rumah sakit aja, kesadaran kita untuk menjaga kesehatan itu udah mulai tinggi. Betul. Nah, apalagi kalau kita memeriksakan diri dengan mengikuti program cek kesehatan gratis ini gitu loh. Tadi kan Mas Abdi nanya budaya. Budaya itu kan juga dibangun dari percakapan ya. Nah, jadi semakin banyak percakapan-percakapan seperti ini di media sosial, percakapan tentang kalau guru lebih enak lah mengingatkannya. Mungkin bukan body shaming ya. Kalau guru kan misalnya kayak di SD, di SMP, kalau ada anak-anak itu yang mungkin kelihatan udah parah banget, overweight-nya kan bisa diingatkan. Nah, selama ini kan saya nggak tahu ya zamannya Mas Abdi, mungkin kita beda generasi juga. Kalau zaman saya tuh kan yang dicek tuh kuku, rambut, gitu-gitu kan, apa lagi gitu. Nah sekarang ini kan karena cek kesehatan gratis ini jemput bola, itu sudah mulai guru-guru ngobrolin, kamu jaga kesehatannya, jangan terlalu istilahnya makannya boleh banyak, cuma diimbangi dengan olahraga gitulah. Jadi karena ada program ini, percakapan tentang kesehatan juga semakin meningkat gitu. Nah, tentunya selain dari budaya yang dibangun tadi untuk sadar akan kesehatan, pasti ada manfaat jangka panjang yang diharapkan pemerintah dari program ini. Itu apa, Pak? Ya, jadi gini, semua program Pak Prabowo ini itu memang investasi jangka panjang, ya. Jadi kenapa? Jadi banyak pertanyaan begini. Mengapa sih kita harus mengadakan program cek kesehatan gratis? Mengapa kita harus mengadakan program MBG? Itu kan mengeluarkan banyak anggaran. Nah, jadi anggaran yang kita keluarkan untuk program cek kesehatan gratis hari ini, termasuk untuk MBG hari ini, itu sebenarnya Mas Abdi, itu jauh lebih kecil ketimbang biaya kesehatan atau lonjakan biaya kesehatan yang harus kita tanggung di masa depan kalau anak-anak kita hari ini
itu gampang sakit, itu dia anemia, atau dia mentalnya rusak, atau dia semakin dia tidak produktif gitu loh. Sekarang itu ya namanya ya sama lah, itu kan obrolan di keluarga, obrolan saya sama istri itu pasti sama lah. Misalnya kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang katakan biayanya itu di atas rata-rata, kan kita juga tidak pernah disalahkan sama istri kita atau siapa gitu kan. Pasti selalu menganggap itu ini investasi gitu loh, ya sama. Nah sekarang kalau dulu itu yang bisa cek kesehatan itu kan kalangan tertentu saja. Kalau sekarang semua masyarakat bisa mendapatkan program cek kesehatan gratis. Ini juga bisa dikatakan pemerataan akses. Nah, dulu itu orang anggapannya tuh kalau gua MCU, yang MCU itu kan biasanya hanya calon kepala daerah, pejabat, atau orang-orang yang memang punya uang. Ya kan dulu aneh gitu loh. Memang biayanya cukup mahal. Lu sehat, ngapain lu MCU itu kan cuma buat istilahnya ngabisin duit doang, istilahnya ngapain sih MCU kan kita sehat gitu loh, kenapa uangnya nggak digunakan buat keperluan yang lain aja, kan kira-kira begitu. Nah, stigma itu yang mungkin ingin dipatahkan oleh pemerintah, nah, ya, itu bahwa yang cek kesehatan gratis itu tidak hanya bahwa kita dalam kondisi yang sehat saja, tapi bahkan dalam kita kondisi sehat aja pun ada potensi untuk kita nggak tahu nih ada penyakit apa yang mungkin bisa kita bawa ya. Ya biasanya begitu. Kalau kita sudah tahu sejak awal, kemudian kita bisa mencegahnya, biasanya dampaknya akan berkurang. Betul, karena ya sama kayak tadi karena kamu ngomong soal Mas Abdi ngomong soal El Nino, itu sama tuh tadi tuh. Ketika informasi cuaca itu di awal, itu nanti apa namanya? Ada upaya pencegahan. Ya, kalaupun terjadi bencana, kita sudah ada mitigasi. Jumlah korbannya kita berdoa mudah-mudahan nggak ada, tapi kalaupun ada yang berkurang gitu loh. Baik. Termasuk yang apa namanya itu kerugian infrastruktur. Ya. Jadi saya lupa ada yang mengatakan begini Mas Abdi. Jadi kalau informasi kesehatan itu sampai sejak awal, itu bisa-bisa rumah sakit kosong. Ya kan? Kan banyak tuh video-video yang beredar anak-anak yang cuci darah. Begitu ditanya kenapa kamu cuci darah? Saya nggak tahu kalau ini berbahaya. Itu jawaban template. Jawabannya sama semua. Saya nggak tahu kalau ini berbahaya. Terus sekarang gimana? Ya udah terlambat. Gitu loh. Ya, artinya memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya benar. Baik, oke. Dan kita harapkan program ini juga masih terus berjalan tentunya demi kesehatan masyarakat secara luas, tidak hanya membangun kebudayaan dalam kesadaran mengecek kesehatan gratis, tetapi juga bisa mengobati, mendeteksi dini dari penyakit yang mungkin bisa diidap dari masyarakat. Dan tentunya pemirsa, kami juga masih akan membahas berbagai program pemerintah lainnya, termasuk salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang turut mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Namun kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tentunya masih bersama saya Abdi Azwar Sahi bersama dengan narasumber spesial kita. Kali ini ada Bapak Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Dan pemirsa, dalam segmen kali ini kami akan membahas terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai pendorong kemandirian ekonomi. Dan Bang Hariko, mungkin bisa dipaparkan seperti apa latar belakang pemerintah menghadirkan program Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, makasih Mas Abdi. Kita kan udah sering banget ya dengar koperasi gitu kan. Sejak sekolah kita juga sering dengar nama koperasi. Bahkan kalau kita jalan-jalan, entah naik sepeda, naik motor, apa naik kendaraan, ada suka tulisan-tulisan koperasi gitu ya. Nah jadi gini, di negara kita ini, di Indonesia ini, Mas Abdi, itu ada 3 jenis usaha atau 3 bentuk usaha. Yang pertama itu perusahaan swasta, ya kan?
kayak Sinpo TV ini perusahaan swasta, banyaklah swasta. Kemudian ada namanya BUMN. Nah, kemudian ada namanya koperasi. Nah, di antara 3 usaha ini yang paling lemah itu koperasi. Nah, jadi koperasi ini lemah, makanya negara harus turun tangan melakukan satu langkah strategis agar koperasi ini bisa bangkit, agar bisa hidup. Itulah salah satu alasan kenapa kita perlu menghidupkan kembali koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, makanya sekarang pemerintah menggalakkan pembangunan koperasi, kemudian untuk manajer koperasi itu juga dilakukan pelatihan selama 45 hari. Kira-kira begitu. Apa saja pelatihannya, Bang? Nah, pelatihannya kemarin itu seperti kita lihat, pertama pelatihan bela negara. Jadi kesadaran mereka bahwa mereka tidak hanya manajer koperasi, tapi mereka itu dalam artian memberdayakan masyarakat, kemudian dalam rangka untuk menjadikan posisi koperasi ini lebih disukai oleh masyarakat gitu loh. Karena tidak hanya sekadar menjadi manajer koperasi, tapi lebih dari itu mereka adalah pejuang-pejuang ekonomi, di mana agar perputaran ekonomi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga ke desa-desa. Uang yang beredar juga lebih banyak, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga lebih banyak di desa-desa gitu. Bang, seperti apa pemerintah kemudian melihat bahwa koperasi desa ini bisa kemudian sebagai pendorong penggerak ekonomi kerakyatan gitu, terutama di tingkat desa? Ya, sekarang setelah pelatihan ini kita sama-sama akan melihat ya. Ini saya lihat sedikit ini karena data terbaru ini, kalau yang kemarin saya masih lihat. Jadi hingga 5 Agustus kemarin itu 83.382 koperasi itu sudah berbadan hukum. Kemudian di sebanyak 38.109 titik itu telah diajukan untuk dibangun gerai fisik. Kemudian 19.623 gudang gerai telah selesai dibangun untuk memperkuat pengelolaan koperasi. Kemudian pemerintah juga sudah merekrut 30.000 manajer koperasi. Jadi prosesnya terus berjalan. Jadi saat ini di beberapa tempat itu memang sudah berjalan koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau melihat ini sebagai sebuah program, ini sudah berjalan. Namun begini Mas Abdi, kita sangat berterima kasih atas kontrol, pengawasan, kritik dari masyarakat. Namun ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Misalnya kemarin itu ada yang melihat kenapa sih lokasinya koperasi Desa Merah Putih ini kok kalau dilihat seperti di hutan gitu loh, jauh dari keramaian. Nah, kan cara melihat itu kan ada orang yang melihat dari depan, dari belakang, dari kiri, tapi ada juga kan orang yang melihat dari atas pakai drone gitu kan. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat ini lokasinya berdekatan dengan kebun warga, dengan lahan pertanian warga, sehingga nanti dia akan menjadi off-taker untuk produk-produk pertanian dari masyarakat, produk-produk perkebunan dari masyarakat. Kita mengakui ya bahwa program ini tidak sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu kritik-kritik dari masyarakat ini sangat penting juga. Tetapi kritik nggak ada masalah, asal yang disampaikan itu fakta gitu loh. Ya, baik. Ya. Kemudian produk-produk apa saja nih Bang yang akan nantinya dijual dalam koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, kemarin sudah disampaikan untuk produk-produk yang bersubsidi itu akan diarahkan kepada koperasi. Seperti minyak kita, kemudian beras SPH, kemudian juga gas LPG, agar masyarakat itu mendapatkan harga yang memang harga subsidi gitu loh. Jangan sampai mereka membeli barang yang sudah di markup gitu, ya, harga yang sudah di atas itu gitu loh. Nah, sehingga pemerintah bisa menyalurkan barang-barang subsidi itu lewat koperasi sehingga harganya lebih terjangkau. Nah, lewat Sinpo TV ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa
program ini berjalan berdampingan, beriringan dengan usaha-usaha lain. Jadi program ini sama sekali tidak mengancam warung-warung warga, ya sama sekali tidak mengancam usaha-usaha minimarket yang sudah ada. Itu juga yang kemudian menjadi kekhawatiran dan pertanyaan juga Ya, gitu. Bagaimana sama sekali tidak bahwa ya. kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengganggu begitu dengan usaha yang mungkin sudah ada seperti warung-warung tadi, usaha swasta. Betul sekali. Yang pertama, kalau kita orang yang bertuhan, kalau kita orang yang berpancasila, Mas Abdi, kita tentu sama-sama sudah meyakini ya, bahwa rezeki itu sudah ada yang atur gitu ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan kita ini dijamin oleh Tuhan, apa tuh istilahnya kalau kita orang Islam dikatakan kalau saya hanya memberikan masalah yang bisa kamu selesaikan gitu. Dan kita tidak akan kelaparan, itu pertama. Yang kedua, dari sisi pengelolaannya juga berbeda gitu loh. Seperti apa? Ya, kalau koperasi itu kan ada rapat anggotanya, kemudian rapat anggota tahunan, kemudian tujuannya kalau koperasi ini bukan murni mencari keuntungan, tapi memberikan kebermanfaatan untuk warga. Kemudian kalau biasanya kalau warung-warung lain itu pemiliknya itu kan ada pemiliknya, kemudian yang menjaga toko itu karyawannya. Nah, kalau koperasi ini kan dia juga bersifat organisasi, jadi rasa memilikinya lebih tinggi gitu loh. Kemudian nanti pada waktunya pabrik-pabrik atau produsen-produsen juga bisa menyalurkan barangnya lewat koperasi ya. Jadi intinya ini tidak mengancam siapapun, tidak membahayakan siapapun, justru sebaliknya ini menguntungkan banyak orang karena perputaran uang juga akan mulai terjadi lebih banyak di desa-desa gitu loh. Dan tidak semuanya memang bisa dijangkau gitu loh oleh warung-warung yang kita sampaikan tadi gitu. Jadi sistem seperti ini bukan hanya di Indonesia. Koperasi itu kan di banyak tempat juga kan, seperti kita kemarin juga lihat di London itu ya, wali kotanya yang mempromosikan usaha yang harganya lebih murah, yang lebih bisa terjangkau gitu loh. Kemudian yang kedua, koperasi ini juga menguntungkan petani, kemudian juga menguntungkan konsumen. Saya gini, petani itu kan keinginan dari ibu bapak kita dan para petani ini, produknya itu dibeli dengan harga yang sesuai. Nah, kan yang diinginkan itu petani barangnya dibeli dengan harga yang sesuai, kita sebagai pembeli ingin harganya nggak terlalu mahal. Nah, untuk itu yang di tengah-tengah ini kan tidak boleh terlalu banyak. Misalnya saya petani, kemudian Mas Abdi pembeli, kan Mas Abdi kan ingin langsung beli ke saya. Ya, agar mendapatkan harga yang lebih murah. Agar mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, selama ini tuh ada 5 level di sini. Petani jual ke sini, ke pengepul, kemudian ke grosir, baru masuk ke Mas Abdi. Nah, kalau sekarang petaninya bisa langsung jual ke koperasi, Mas Abdi tinggal beli di koperasi. Jadi tidak terlalu banyak ininya. Supply chain-nya ya. Supply chain-nya. Jadi, nah sekali lagi apa yang saya sampaikan ini di beberapa daerah bisa dijalankan dengan mudah, tapi di beberapa daerah tentu banyak tantangan dan kendalanya. Tetapi dengan model percepatan seperti ini itu bisa antar koperasi itu saling belajar. Nah, kan ada yang misalnya mengkritik gitu ya. Jadi gini, kritik yang paling banyak untuk koperasi ini adalah kita mengaitkan ini dengan teori-teori koperasi yang ada atau yang lama gitu loh. Kan misalnya orang mengatakan kan koperasi itu harus dari bawah. Iya kan? Misalnya masyarakat di sebuah kelurahan atau di sebuah desa, mereka rapat dulu baru mereka bangun koperasi. Kan begitu yang dikritik sama orang. Bahkan ada yang mengatakan, waduh ini kalau Bung Hatta masih hidup, bagaimana dia melihat koperasi saat ini? Nah itu kan dulu. Nah kalau sekarang kita mengharapkan masyarakat akan rapat bangun koperasi, itu kan kapan mau dibangun?
Nah, seperti sudah saya ceritakan di awal tadi, ada 3 jenis usaha, ada perusahaan swasta, ada BUMN, kemudian juga ada koperasi. Nah, di antara 3 jenis usaha ini koperasi ini paling lemah, maka perlu diperkuat oleh pemerintah. Setelah koperasi ini nanti kuat, sudah berjalan, sudah berdaya, semuanya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat gitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi sudah sempat disinggung masyarakat membandingkan begitu dengan koperasi zaman dulu dan juga koperasi yang sekarang ini kelurahan dan desa begitu. Nah, apa sebenarnya perbedaannya? Apakah memang mungkin koperasi yang sudah ada kenapa tidak dimanfaatkan saja begitu yang sudah berjalan? Kenapa harus diganti dengan koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, masyarakat sangat mengapresiasi program ini, ya, sangat senang dengan kehadiran usaha yang mereka juga terlibat menjadi anggota atau menjadi pengurus di usaha itu. Selama ini kan yang mereka lihat itu ada orang datang ke daerahnya bikin usaha, dia hanya sebagai konsumen saja. Kalau koperasi ini kan tidak memperlakukan masyarakat sebagai konsumen, tapi juga sebagai anggotanya gitu loh. Jadi tidak ada persoalan dengan masyarakat. Justru masyarakat sangat mengapresiasi dan di beberapa titik program ini sudah berjalan dan keuntungannya cukup besar gitu loh. Nah, ketika keuntungannya cukup besar karena tadi yang kita sampaikan, karena orientasi dari koperasi ini bukan memperkaya individu tetapi untuk memberikan asas kebermanfaatan untuk banyak orang, tentu nanti ada pembagian hasil keuntungan, berapa yang diberikan kepada pengurus, kemudian anggota dapat berapa gitu loh. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian koperasi Desa Merah Putih ini kan mungkin lebih masif dibangunnya di desa begitu. Ya. Apakah ini secara tidak langsung menyebut bahwa ekonomi di daerah perkotaan itu jauh lebih maju dari desa? Kenapa harus lebih fokus ke desa begitu? Itu tadi. Jadi perputaran uang di kota ini kan tinggi sekali gitu. Tetapi perputaran uang di desa-desa itu kan tidak banyak. Nah, kalau kita ingin perputaran uang itu terjadi juga di desa kan harus ada unit-unit usahanya kan harus diperbanyak. Nah, selama ini kan yang unit-unit usaha yang banyak itu dari swasta. Jadi orang buka macam-macam lah, orang buka toko ini, orang buka jasa ini, orang buka toko ini, orang buka jasa ini. Tetapi kan tidak menggunakan konsep koperasi. Nah, kalau koperasi ini mereka semuanya merasa terlibat di situ. Kekeluargaannya juga hidup. Nah, sistem kekerabatan, sistem kekeluargaan ini juga menjadi satu ini loh, Mas Abdi, menjadi satu jangkar sosial yang kuat loh. Ketika misalnya ada 1-2 di antara anggota koperasi itu yang misalnya nanti dia ada masalah keuangan, ketika ada 1-2 di antara anggota koperasi itu yang dia tidak bisa membayar anaknya, kebetulan anaknya ingin kuliah di yang bagus gitu loh. Itu akan semakin menghidupkan sistem sosial di kita gitu loh. Oke, baik. Nah, salah satu yang menjadi faktor utama juga adalah ketersediaan pasokan, stok barang yang ada di dalam koperasi. Seperti toko begitu kan. Nah, ini kita kan Indonesia ini negara kepulauan, apalagi daerah 3T, daerah terpencil begitu. Nah, bagaimana dari pemerintah memastikan stok produk ini tetap terjaga? Mungkin dari yang petani lokal yang sulit untuk didapatkan tapi harus didatangkan dari pusat, itu seperti apa distribusinya? Jadi produk-produk dari pertanian, peternakan, perkebunan, termasuk nelayan, itu bisa dimasukkan ke koperasi. Nah, selama ini yang menjadi kendala terutama di daerah pesisir itu terkait dengan ketersediaan kulkas yang gede itu namanya tuh? Ice storage. Cold storage ya, cold storage tuh yang gede itu kan. Nah, kemarin tuh kita lihat di daerah Natuna itu ternyata sudah dibangunkan tuh cold storage-nya, bisa tempat menyimpan ikan di situ, ketersediaan dan lain-lain gitu loh. Kalau distribusi itu nanti bisa dapur-dapur MBG juga bisa membeli barang dari situ, nah bisa langsung. Kalau itu sebetulnya kita optimis ya, karena begitu barang masuk kemudian dibeli oleh dapur MBG.
terus berputar seperti itu akan hidup gitu. Baik, ya kita harapkan itu memang yang menjadi tujuan utama ya dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya. Nah, kemudian potensi ekonomi seperti apa yang bisa diharapkan gitu ya, yang bisa dicapai dari hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini, khususnya mungkin untuk di daerah-daerah yang potensinya mungkin tidak sebegitu besar dengan desa yang lain atau dengan daerah yang lain begitu. Potensi ekonomi apa yang mungkin bisa dikembangkan? Potensi ekonominya sangat besar. Tadi yang kita inginkan tuh kita nggak bicara dampak-dampak pertumbuhan dulu lah ya. Itu mungkin terlalu tinggi. Tapi yang paling penting dampak nyatanya kepada kesejahteraan para petani, peternak, pekebun dan nelayan gitu loh. Ya. Jadi harus betul-betul dievaluasi ketika koperasi ini ada, apa dampaknya terhadap para petani ini. Ketika dia sudah mendapatkan, ketika saya gini kan, kalau petani itu dia ada pengeluaran rumah tangga, kemudian ada biaya produksi. Nah, kalau produk pertanian dia itu sudah bisa mengurangi lebih tinggi dari biaya rumah tangga dia dan biaya produksi dia, otomatis kan uang dia berlebih. Nah, itu yang perlu dicek itu. Apakah kesejahteraan petaninya meningkat, apakah kesejahteraan dari nelayannya meningkat. Nah, ini penting. Makanya kita juga mengundang kampus-kampus untuk turun melakukan evaluasi, mengecek langsung. Jangan sampai ini sama dengan, mohon maaf ya, perusahaan ya, katakanlah konsep-konsep kapitalis atau liberal ini, ya memang dia datang, dia hanya berdampak terhadap tidak banyak orang gitu loh. Nah itu harus betul-betul, ini masukan bagus dari Mas Abdi langsung menanyakan tentang dampak ekonomi, itu memang harus dicek. Tapi di beberapa titik yang kami lihat memang itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, usaha-usaha kecil. Itu harus memang idealnya seperti itu. Baik. Ya. Bang Hariko, terakhir apa saja pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama mensukseskan dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, sekali lagi koperasi ini milik kita semua. Jadi kesuksesan dari Koperasi Desa Merah Putih adalah kesuksesan kita semua. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan masukan, kritik dan saran, bukan hanya kepada Koperasi Desa Merah Putih, tapi juga terhadap program makan bergizi gratis dan juga untuk program cek kesehatan gratis. Itu harus terus dilakukan evaluasi, kritik dan saran dari masyarakat. Dan Terima tentunya kasih partisipasi yang aktif dari masyarakat ya. Terima kasih pemirsa Sinpo TV, Mas Abdi dan pimpinan di Sinpo TV. Makasih semuanya. Ya, terima kasih juga Bang Hariko sudah bergabung bersama kami ya kali ini. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan spesial kita dengan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bang Hariko Satria Wibawa. Ya, terima kasih Bang Hariko sudah bergabung bersama kami. Itu dia tadi berbagai program pemerintah yang sudah disampaikan, dan pemirsa, kami masih akan menyajikan berbagai dialog menarik lainnya tentunya masih dalam special event dari sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Senang sekali Sinpo TV kembali hadir menemani Anda, di mana saat ini program spesial event sidang tahunan MPR, DPR, DPD Republik Indonesia tahun 2026 akan berlangsung pada hari ini, di mana salah satu prioritas pemerintah yakni terkait dengan ketahanan pangan juga nantinya akan dibahas begitu. Terkait ketahanan pangan mewujudkan Kementerian untuk Indonesia Berdaulat, di mana saat ini kita juga akan mengetahui lebih dalam lagi apa itu terkait ketahanan pangan. Dan saat ini luar biasa sekali narasumber yang sudah bergabung bersama kami, yakni ada Abang begitu ya, Abang Batrabano. Halo Abang, apa kabar? Ya, baik, sehat. Luar biasa hari ini. Oke, Batrabano ini merupakan
perwakilan dari juru bicara Partai Gerindra, di mana kita juga akan mengulik lebih dalam begitu terkait dengan ketahanan pangan. Baik, Abang, kita mulai aja kali ya, Bang ya. Bang, ini kan pemerintah sedang menggencar-gencarnya begitu kan terkait dengan ketahanan pangan untuk Indonesia, untuk masyarakat begitu. Sebenarnya strategi apa sih, Bang, yang dilakukan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, Bang? Ya, tentu ketahanan pangan ini bagian dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional Presiden Prabowo. Nanti juga akan disampaikan pada saat beliau berpidato, terutama berkenaan bahwa mengenai ketahanan pangan tidak hanya produktivitas petani kita atau nelayan kita yang akan bagaimana ikut naik, tetapi juga mereka juga petani kita, nelayan kita juga harus ikut naik kelas, dalam artian bahwa pendapatan penghasilan mereka juga harus terus bertumbuh. Makanya program-program tentang ketahanan pangan ini banyak sekali ya, terutama misalnya bagaimana kemandirian pangan harus tercipta, terus kemudian berkaitan dengan nelayan kita, nelayan Koperasi Merah Putih juga terus digenjot agar fasilitas-fasilitas mereka diperbaiki sehingga mereka produktivitasnya bisa terus bertambah dan meningkat. Baik, kalau misalnya boleh lebih jelas lagi begitu, Bang, terkait regulasi apa saja nih yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan ini, Bang? Ya tentu ya, terutama saya juga ya di Komisi 2 ya. Istilahnya itu ada lahan sawah yang harus dilindungi, tidak boleh dia beralih fungsi ke istilahnya dari lahan sawah terus kemudian ke industri atau ke perumahan. Nah ini Pak Prabowo sangat konsen di situ supaya jumlah sawah kita itu tidak beralih fungsi sehingga produktivitasnya juga makin terus bisa ikut bertambah. Terus kemudian nelayan kita disiapkan namanya nelayan Koperasi Nelayan Merah Putih. Di sana nanti akan disiapkan cold storage-nya, jadi pada saat mereka melaut, terus kemudian di musim angin barat itu mereka juga bisa nyimpan ikannya di cold storage sehingga tidak busuk ya, jadi mereka juga bisa menjual ke tempat-tempat lain, disiapkan perahu-perahu nelayannya untuk kemudian bagaimana nelayan itu bisa melaut dan produktivitas tangkapannya itu juga bisa ikut naik. Kalau boleh tahu nih, Bang, Abang kan dari Partai Gerindra sendiri begitu kan, melihat program ini optimis nggak, Bang? Untuk masyarakat sendiri begitu, Bang? Ya tentu ya, program strategis pemerintah Prabowo kan insya Allah akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kita yang kelas kelas menengah ke bawah. Dan itulah tadi, kalau kelas menengah ke bawah kan banyak mereka kan berpenghasilannya rata-rata mereka petani dan nelayan, dan maka dari itu kita harus dorong terus agar mereka ikut bertumbuh dan sesuai dengan tema pidato Presiden bahwa bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga para petani dan nelayan kita juga ikut naik kelas. Baik, tadi kan Abang ngomongin soal ini kan bagian dari tantangan begitu ya. Sebenarnya tantangan yang paling sulit itu apa, Bang? Selain dari mungkin masyarakat ini mungkin menengah ke bawah begitu, Bang. Apalagi yang menjadi tantangan pemerintah tersendiri untuk program ini sih, Bang, sebenarnya, Bang? Tantangannya adalah kita harus merubah mindset ya. Terutama anak-anak muda kita kan, anak-anak muda kan nggak ada yang bercita-cita jadi petani atau jadi nelayan, padahal kan negara-negara lain justru yang banyak kaya itu adalah bagaimana mereka konsen di pertanian, tetapi tentu yang hilirisasi ya, bahwa pertaniannya juga harus dikelola secara modern dan banyak sekali sebetulnya anak-anak muda kita kita harus dorong ke sana, dan sekarang sudah banyak anak-anak muda yang berhasil di bidang pertanian dan perikanan. Maka dari itu kita harus terus mendorong agar bagaimana mindset anak-anak muda ini bahwa penting loh kita jadi petani, tapi petani yang dikelola tentu secara modern sehingga produktivitasnya juga bisa meningkat. Dan itulah tujuan kita, mendorong agar bagaimana bukan hanya sekedar mewujudkan ketahanan pangan, tetapi pertanian dan nelayan ini juga harus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi anak-anak muda kita, sehingga mereka tidak bercita-cita untuk jadi PNS semua, jadi ASN semua. Jadi kita dorong agar mereka mindsetnya lebih kita arahkan agar UMKM yang bergerak di bidang pertanian juga bisa bertumbuh dengan cepat dan lebih baik. Baik, artinya program pemerintah ini memang sebenarnya disiapkan begitu mulia begitu ya, Bang ya? Iya. Bukan hanya untuk kalangan yang kita bilang sudah berumur, tapi juga memang dipersiapkan dari yang anak muda kita agar ke depan ya penting ya, apalagi situasi global kita tahu penuh ketidakpastian, terjadi perang di mana-mana. Yang paling kita butuhkan, yang harus menopang kita itu adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan itu agar ketersediaan bahan atau stok untuk
konsumsi kita bisa kita jaga dengan baik. Betul sekali. Sebenarnya target utamanya apa sih Bang dari ketahanan pangan ini Bang? Iya, tentu untuk memastikan bahwa masyarakat kita harus aman dari harus bisa makan, ya kan? Jadi harus kita penuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok rakyat kita, dan Pak Prabowo sangat konsen di sana. Dan karena kan bacaan Pak Prabowo kan panjang ya terhadap situasi-situasi global yang penuh ketidakpastian ini, ya itu yang paling basic. Ya kita harus memastikan bagaimana stok pangan kita terjaga dengan baik sehingga rakyat kita tidak ada yang kelaparan, mereka bisa terjaga dari itu. Betul sekali. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, harapannya mungkin dari Abang sendiri ini mewakili Partai Gerindra sendiri, harapannya apa sih Bang terciptanya program ketahanan pangan ini Bang? Ya tentu kita ingin memastikan ya bahwa negara terus hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan terutama bahwa berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja juga harus terus didorong di berbagai sektor, terutama terkait dengan pertanian dan nelayan ini. Jadi kita harus mulai menciptakan istilahnya itu bahwa UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan nelayan itu juga harus ikut terus bertumbuh dan naik kelas. Agar bertumbuh dan juga naik kelas nih Bang, sinergi dari pemerintah daerah, kemudian juga dari pemerintah pusat dan DPR, ini apa bentuk sinerginya nih Bang? Iya, semua harus bekerja sama ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan terutama dari DPR untuk memastikan kebijakan-kebijakan dan politik anggaran kita harus berpihak terhadap para petani dan nelayan kita. Ngomongin anggaran nih Bang, untuk anggarannya sendiri memang apakah cukup begitu Bang untuk program prioritas salah satunya ini Bang? Ya tentu kan sudah digagas oleh Presiden Prabowo dan nanti akan disampaikan dalam pidato beliau, dan tentu saya tidak boleh mendahului ya, kita lihat nanti penyampaian Presiden Prabowo dalam pidatonya berkaitan dengan porsi program ketahanan pangan ini, berapa porsinya nanti akan disampaikan oleh beliau di Siap, kami menunggu informasi lebih lanjutnya Bang. Terima kasih banyak atas informasinya. Pemirsa, itu tadi terkait dengan ketahanan pangan yang dimana ini merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemerintahan Indonesia untuk masyarakat tentunya, untuk masyarakat lebih sejahtera, bukan hanya dari kalangan rendah, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Jakarta, Dea Mulia, Sinpo TV melaporkan. Halo pemirsa, senang sekali Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dalam program event spesial sidang tahunan MPR, DPR, DPD Republik Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari ini. Nah pemirsa, kita juga akan mengetahui lebih lanjut begitu terkait dengan program prioritas dari pemerintah tersendiri, yakni terkait dengan hilirisasi nasional, meningkatkan nilai tambah, menguatkan ekonomi Indonesia. Namun saya tidak sendirian di sini, saya didampingi dengan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Kita akan menggali lebih dalam lagi terkait program pemerintah satu ini. Saya perkenalkan, ya ini ada Bapak Kamrus Samad dari Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Dea, baik. Ini saya panggilnya Bapak apa? Kang, Abang? Nah, bagusnya Kang Samad. Kang Samad. Iya. Baik, saya sudah izin ya pemirsa, Kang Samad. Pak, ini kita masuk aja langsung gitu terkait dengan program, salah satu program pemerintah begitu yang hilirisasi nasional. Nah, terkait ini Bang, sebenarnya strategi apa sih Bang yang dilakukan pemerintah untuk terkait dengan program ini sendiri Bang? Jadi Mbak Dea, salah satu problem utama kita sebagai negara berkembang adalah rendahnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita. Itu 19,8% sekarang ini di tahun 2025. Apa artinya? Bahwa kawasan industri ada 27 kalau tidak salah di seluruh Indonesia. Ada 77, kemudian kawasan ekonomi khusus ada 27. Tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, itu belum mampu menopang. Padahal industri manufaktur adalah sektor formal. Sektor formal yang sangat penting karena dia sustainable, berkelanjutan. Nah ini yang kita mengalami penurunan setiap tahun. Nah karena
struktur ekonomi kita terus mengalami penurunan, kalau saya sebutnya Mbak Dea, namanya deindustrialisasi dini. Nah ini deindustrialisasi dini. Nah Presiden Prabowo, dugaan saya, menangkap data ini, melihat sungguh-sungguh data ini. Sehingga kenapa kemudian hilirisasi menjadi kekuatan inti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena idealnya negara berkembang seperti Indonesia, kontribusi industri manufakturnya itu minimal 20%. Kita 19,8, udah di bawah di bawah dari bottom line, Mbak Dea. Di bawah dari bottom line yang ada. Jadi kita harus dorong sampai ke 30% idealnya. Nah, hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini kita dimulai dari sumber mulai dari sumber daya alam, ya, misalnya komoditi, nikel, kemudian tanah jarang, bauksit, lalu kemudian biji besi, dan beberapa komponen komoditi mineral lainnya. Nah, hilirisasi ini penting karena dia menjadi faktor penentu kita bisa take off menjadi negara maju, keluar dari middle income trap, negara berpenduduk, pendapatan berpenduduk papan tengah, atau kita bisa naik kelas menjadi negara maju. Ini penting sekali. Betul. Nah, selama ini, Mbak Dea, ekonomi kita ditopang oleh sektor informal, UMKM. Sehingga lapangan kerja kita serapannya terbesar ada di sektor informal. Nah, kalau kita mau menjadi negara maju, maka harus ditopang di sektor formal, yaitu industrialisasi. Karena itu program hilirisasi menjadi penting untuk mendorong negara kita menjadi negara maju. Baik, sebenarnya tujuan utamanya apa sih Pak? Ini itu? Nah, jadi kalau kita menjadi negara maju, maka income per kapita masyarakatnya kan mengalami peningkatan. Baik. Nah, dari sekarang 4.000 USD misalnya, nanti dengan standar 12.000, maka tingkat kesejahteraannya akan mengalami peningkatan. Nah, karena itu apa yang dicanangkan di dalam konstitusi kita, pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar, bunyinya gini Mbak Dea, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Ini amanat para pendiri bangsa kita, dan ini yang saya kira Presiden Prabowo sedang implementasikan dalam berbagai multisektor, salah satunya di hilirisasi. Oke, lalu kalau misalnya kita Ya. lihat dari DPR sendiri ya Pak, gimana sih caranya untuk memastikan bahwa program ini ini bisa menciptakan lapangan kerja yang baru gitu Pak? Tadi kan kita sudah bahas juga kan di awal berapa persennya, lalu kalau dari DPR sendiri bagaimana nih Nah. Pak memastikannya begitu Pak? Misalnya yang sedang dicanangkan, waste to energy, jadi mengolah sampah menjadi energi listrik. Investasinya dari Danantara dan dari investor global atau investor dalam negeri. KSO misalnya, itu kemudian membuka lapangan kerja baru. Dan itu adalah program industrialisasi di hilir dalam rangka mengolah sampah menjadi energi. Jadi setiap kota kan menghasilkan sampah. Setiap ada entitas masyarakatnya, ada kehidupan, ada waste. Nah, waste ini jangan menjadi beban, harus menjadi kekuatan ekonomi. Nah, ini salah satunya. Nah, ini kan kita ngomongin juga Iya. tadi ya Pak ya, beberapa hal yang terkait dengan siapa saja yang bergabung begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk menjaga keseimbangannya nih Pak antara investasi, pertumbuhan industri dan juga kelestariannya seperti apa Pak? Kalau kita ngomongin waste tadi ya Pak ya. Sekarang dikenal konsep namanya sosial ekonomi green. Jadi ekonomi sosial dan go green. Jadi ekonomi yang dibangun atau bisnis yang dideliver atau industri yang dirancang oleh suatu negara harus memiliki dampak sosial dan memperhatikan lingkungan. Jadi itu prinsip-prinsip itu Mbak Dea
bahkan sudah dianut oleh banyak negara di Eropa. Misalnya, mereka tidak mau menerima produk yang sumber energi listriknya dari fosil. Misalnya smelter, nikel. Di beberapa negara di Eropa hanya mau menerima hasil olahan nikel kalau sumber energinya itu berasal dari ramah lingkungan. Jadi bukan dari energi fosil seperti batu bara. Jadi misalnya sudah menggunakan matahari sebagai sumber energinya. Nah, sudah mulai banyak buyer-buyer di luar negeri yang mensyaratkan itu. Mau tidak mau kita harus melakukan transformasi di hulu kita. Jadi social empowerment-nya harus menjadi bagian daripada syarat untuk mendorong industri kita maju. Artinya kita sudah dilirik begitu ya Pak ya? Atau Iya, seperti apa? sudah. Bahkan misalnya saya berikan contoh. Smelter yang ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Luwu, itu sudah full menggunakan energi terbarukan. Akhirnya produk mereka itu bisa masuk ke negara-negara Uni Eropa. Nah, itu sudah ada. Kemudian Vale misalnya, ya, di mana juga pemerintah melalui Main ID itu kita punya saham, juga sudah menerapkan clean and governance-nya berkaitan dengan environment, dengan lingkungan, dengan sosial, semua sudah memiliki standar global dan itu menjadi syarat untuk para buyer membeli produk mereka. Luar Gitu. biasa berarti ya Pak ya? Sudah banyak kemajuan, Mbak Dea. Oke Pak, kalau misalnya kita lengkap ke pertanyaan berikutnya nih Iya. Pak. Sejauh mana kalau misalnya DPR ini melakukan pengawasannya nih Pak terhadap program ini Pak? Nah, DPR itu selalu menjalankan tugas pengawasan dalam 3. Pertama, kita melakukan pengawasan terhadap kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua, kita melakukan RDP. Ya, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ketiga, kita melakukan kunker spesifik. Kita ke lapangan, mengecek proyeknya. Benar tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam RDP dengan pemerintah atau dalam rapat kerja dengan pemerintah. Atau ternyata berbeda dengan aspirasi dari masyarakat. 3 jalur pengawasan inilah yang selalu dimainkan oleh DPR. Wah, Kayak luar gitu. biasa begitu ya Pak. Iya. Terakhir aja nih Pak, harapannya apa sih Pak terkait dengan program prioritas pemerintah dari Presiden Prabowo ini Pak? Harapan kami supaya Presiden Prabowo bisa terus melanjutkan transformasi ekonomi. Setelah sukses di sumber daya alam, kita harapkan juga Presiden Prabowo bisa terus melanjutkan transformasi ekonomi di ekonomi digital. Karena ini adalah kekuatan ekonomi masa depan yang akan menjadi penopang kita ke depannya. Baik Bapak, Iya. terima kasih banyak. Sangat jelas terkait dengan program prioritas pemerintah ini. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan hilirisasi nasional, meningkatkan nilai tambah menguatkan ekonomi Indonesia. Semoga program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik begitu ya Bapak ya. Kita harapkan semua masyarakat merasakan dampak dari program-program pemerintah ini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Sinpo TV.